Kiai Haji Ahmad Bahaudin, lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir tanggal 29 September tahun 1970, merupakan ulama Nahdlatul Ulama yang berasal dari Rembang. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Ia merupakan salah satu murid dari ulama harismatik Kiai Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidul Quran LP3IA, Kiai Nur Salim Al-Hafid, dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Mergoyoso, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim, Kiai Haji Hamim Jazuli, Gus Mik memulai gerakan Jantiko, Jamaah Anti Koler, yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti mantap, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah jadi Dikrul Gofilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko Mantap dan Dikrul Gofilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ningwinda pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan, "Klop," alias sami mawon kalih kulo. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bis kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogya dan Urunan atau Patungan Un, untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Yogya. Saat di Yogya inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda, mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim, lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa, ketika akan mengadakan forum musyawaroh atau batsul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha,
Hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud. Hingga Syekhina pun terharu dan berkata, "Iyo ha, koe pancen cerdas tenan." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawaid di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo bahaiku. Begitu kurang lebih ngendikan Syekhina. Selain mengenyam pendidikan di pondok pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika, ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusyoifah atau Yaman. Namun, Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmah kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Sebagai seorang santri tulen, yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraisy Shihab, posisi Gus Baha selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran.